Om Swastiastu. Umat Dharma sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama sebelum kita lanjut, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan untuk senantiasa berkarma di dunia ini. Marilah kita mulai. Om Anubadrah Karatawayantu Iswata. Om Awiginam Astu Namo Sidam. Semoga segala pikiran yang baik datang dari semua arah dan semoga segala rintangan bisa kita lalui. Umat Dharma sekalian, pertama-tama perkenalkan saya Igede Wiraditya Tanaya yang pada kesempatan kali ini akan memberikan informasi, memberikan pendapat saya tentang Weda, Hindu dan keharmonisan. Dalam sebuah dharma wacana yang telah saya rangkai yang berjudul Jaga Perkataan, Jaga Keharmonisan. Umat Dharma sekalian, berbicara tentang keharmonisan, maka tidak akan lepas dari salah satu konsep yang ada dalam agama Hindu, khususnya Hindu yang ada di Indonesia, yaitu konsep Trihitakarana. Trihitakarana mungkin masyarakat semua atau umat Hindu sekalian sudah sangat sering mendengar tentang apa itu Trihitakarana, baik melalui media televisi, dharma wacana, ataupun bagi teman-teman seperjuangan saya, seumur saya, mungkin sering mendapatkannya di sekolah. Untuk itu, saya tidak akan membahas apa itu Trihitakarana, apa pengertian, apa bagian-bagiannya. Tetapi, sesuai dengan tema kita, yaitu jaga perkataan, jaga keharmonisan, maka yang akan saya bahas adalah tentang salah satu bagian Trihitakarana, yaitu pawongan. Pawongan berasal dari kata wong dalam bahasa Jawa atau bahasa Bali kuno, bahasa Bali Jawa kuno, yang berarti orang. Pawongan, kenapa saya mengambil tema ini? Mengapa saya mengambil pawongan sebagai bahan kajian saya, bahan dharma wacana saya? Karena dalam pawongan adalah artinya menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Karena seperti yang kita lihat dewasa ini, tidak sedikit atau bahkan hampir 50% masyarakat kita, bahkan kedepannya akan terus bertambah menurut beberapa survei, bahwasannya masyarakat di dunia semakin lama semakin individualis. Kenapa semakin individualis? Karena kesibukan yang berbagai macam dan tuntutan zaman sehingga kita sulit untuk bermasyarakat. Ditambah lagi dengan orang-orang yang mengeksklusifkan diri, yang hanya ingin harmonis hubungannya dengan Tuhan saja, tapi lupa bahwasannya mereka punya tetangga yang juga butuh bantuan mereka, ataupun mereka butuh bantuan tetangga tersebut. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini marilah kita berbicara tentang keharmonisan, tentang kemasyarakatan. Umat Dharma semua, sadarkah kita bahwasannya kita selalu mengaku Hindu, selalu mengaku bahwa saya adalah orang Hindu, tetapi lupa bahwasannya Hindu telah mengajarkan kita untuk selalu menjalin hubungan baik dengan alam, Tuhan, dan yang utama adalah dengan masyarakat. Jangan mengaku bahwa Anda adalah Hindu jika Anda tidak bisa menjaga keharmonisan dengan masyarakat. Karena Hindu menekankan kepada semua pemeluknya bahwasannya keharmonisan adalah yang utama. Umat Dharma semua, pada saat ini salah satu faktor yang paling menentukan dan yang paling berpengaruh dalam suatu hubungan, terutama hubungan masyarakat, adalah perkataan. Mengapa perkataan? Umat Dharma sekalian, perkataan dalam berbagai literatur kuno, dalam berbagai filsafat dan pemikiran-pemikiran kuno, diibaratkan seperti pisau yang bisa positif, bisa negatif. Dan tergantung dari bagaimana cara kita memanfaatkan perkataan itu. Ketika kita memanfaatkan dalam hal yang positif, maka hasilnya astungkara akan positif. Tapi ketika kita memanfaatkannya untuk hal yang negatif, maka jangankan untuk menjadi hal yang positif, sudah pasti untuk menjadi hal yang negatif. Bahkan ada yang berkata bahwasannya tanah atau ladang yang ditanami padi pun akan tumbuh ilalang. Ketika kita berbicara baik pun pada saat ini, masih banyak orang yang akan mencibir kita, akan memusuhi kita, akan tidak suka dengan kita. Apalagi ketika kita tidak
bisa atau hanya berkata yang negatif. Lalu apa yang dikatakan oleh Hindu, oleh Weda tentang perkataan? Tentang apa ya pentingnya perkataan, ucapan? Baiklah mas-mas sekalian, kita akan belajar mengenai perkataan dari salah satu kitab kita, yaitu kitab Niti Sastra, tepatnya pada Sargah 5 bait ketiga. Dalam Sargah 5 bait ketiga berbunyi sebagai berikut. Wasita nimitante manemu laksmi. Wasita nimitante pati kepangguh. Wasita nimitante manemu duhke. Wasita nimitante manemu mitra. Yang terjemahan bebasnya mungkin seperti ini. Wasita nimitante manemu laksmi. Ucapanmu, perkataanmu akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirimu. Wasita nimitante pati kepangguh. Perkataanmu jugalah yang akan mengantarkan kematian kepada dirimu. Wasita nimitante manemu duhke. Kesengsaraan, kesedihan tak lain berasal dari perkataanmu. Dan yang terakhir, wasita nimitante manemu mitra. Dengan perkataanmu jugalah engkau akan disenangi oleh banyak orang dan mendapatkan banyak sahabat. Dalam Hindu sudah dijelaskan bahwasannya perkataan adalah kunci untuk mendapatkan sahabat. Karena dalam hubungan bermasyarakat, sahabat, teman adalah hal yang utama. Umat Dharma sekalian, mungkin kita sering yang namanya meremehkan perkataan. Mungkin tidak jarang kita berbicara ceplas-ceplos, berbicara yang seenak dan semau kita saja, tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang yang kita beri perkataan seperti itu. Dalam berpacaran mungkin umat Dharma sekalian, terutama yang anak-anak muda, pasti sering menerima atau mungkin memberikan perkataan yang tidak baik, yang tidak mengenakkan kepada pasangannya, yang mungkin membuat pasangannya menjadi bad mood atau tidak enak hati. Maka dari itu kita perlu introspeksi diri, bahwasannya dalam menjalin hubungan, perkataan adalah sangat penting. Bagaimana hubungan bisa harmonis jika kita hanya saling mencaci sesama manusia, saling mencaci sesama masyarakat? Lalu bagaimana cara kita menghindari perpecahan tersebut? Kembali saya katakan bahwa yang menjadi hal utama adalah perkataan. Perkataan menjadi sangat penting. Sesuai dengan sloka tadi, bahwasannya perkataan adalah yang segalanya. Karena di zaman sekarang, kita sering menggunakan yang namanya media sosial. Jika kita amati, banyak masyarakat yang seenaknya menggunakan media sosial. Berkata, memberikan pandangan yang bisa dibilang menyakiti perasaan pihak lain. Boleh saja berpendapat, tapi gunakanlah bahasa atau kata-kata yang benar dan yang baik. Mungkin tidak perlu saya sebutkan seberapa banyak contohnya orang-orang yang telah ditangkap hanya gara-gara perkataan di media sosial. Mungkin itu menjadi pelajaran bagi kita semua agar semakin bijak dalam berkata-kata. Terlebih lagi Mas Dharma semua, di zaman saat ini kita tinggal di negara yang disebut dengan Indonesia, sebuah negara yang sangat majemuk, yang bahkan dari satu desa ke desa yang lain saja memiliki berbagai perbedaan. Perbedaan ini hanya bisa kita ikat, kita rangkai, kita kuatkan dengan kita selalu berkomunikasi, dengan kita selalu saling mengerti, berkomunikasi dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang indah, maka akan menyelaraskan hubungan itu. Jangan sampai kita negara yang majemuk ini menjadi kacau, menjadi rusuh hanya gara-gara segelintir orang yang berkata seenaknya. Bisa kita lihat berita saat ini banyak terjadi di mana-mana. Kekacauan, kerusuhan, perpecahan, pertempuran antar desa, peperangan antar desa yang terjadi hanya gara-gara salah bicara, salah kaprah, dan salah ucapan. Mungkin tidak perlu banyak bukti lagi, umat Dharma pasti mengerti apa yang saya katakan. Jangan sampai kita, umat Hindu yang terkenal baik, menjadi salah satu orang yang menjadi sumber kerusuhan di negeri ini, yang terus berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata yang tidak sopan. Apakah umat Dharma mau mendapatkan layanan tidur gratis di penjara hanya gara-gara kita berbicara yang tidak-tidak di media sosial? Kan lumayan, kita dapat makan gratis, tempat tidur gratis, ya walaupun seadanya. Umat Dharma semua, saya yakin tidak ada yang mau seperti itu. Karena saya yakin kita sebagai umat Hindu sangat menjunjung tinggi yang namanya
keharmonisan, karena dalam agama kita telah dijelaskan bahwa tujuan kita adalah moksha jagat hita yaca itu dharma, kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di alam sana. Umat sedharma semua, melalui Dharma Wacana ini saya ingin mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga perkataan kita, menjaga tata susila kita, terutama dalam berkata. Apalagi di zaman modern saat ini, di mana semua orang, hampir semua orang menggunakan media sosial. Media sosial menjadi salah satu tempat di mana banyak sekali orang yang berkata-kata, berkecimpung, memberikan pandangan. Namun tidak semua dari mereka mengerti bagaimana cara berkata-kata, memberikan pendapat yang baik dan benar menggunakan bahasa, ucapan, dan omongan yang benar. Saya berharap tidak ada lagi perpecahan dan permusuhan di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perkataan yang salah dan menyinggung orang lain. Baiklah bersama sekalian, mungkin sekian Dharma Wacana yang saya berikan mengenai pandangan Hindu mengenai kerukunan dan perkataan. Baiklah umat Dharma sekalian, mungkin sekian Dharma Wacana saya. Saya harap umat Dharma semua bisa mengambil hikmah yang baik dari Dharma Wacana ini. Dan saya juga tidak lupa memohon maaf jika ada salah kata yang mungkin menyinggung umat Dharma semua. Saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana saya, izinkanlah saya berpantun terlebih dahulu. Beli tali ke desa Penateh, lalu dijual ke Batu Riti. Mungkin sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Shanti Santi Santi Om.